Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan nama saya Syifa Istiqomah dengan NIM 240301010. Pada video kali ini saya akan membahas materi mengenai hakikat linguistik, sejarah linguistik, ruang lingkup studi linguistik, serta hakikat bahasa, sistem oposisi bahasa, dan bahasa sebagai objek kajian linguistik. Sebelum lanjut ke materi, kalian pernah nggak sih bertanya-tanya kenapa sih kita bisa berkomunikasi satu sama lain? Dan gimana bahasa itu terbentuk? Nah, pertanyaan-pertanyaan itu bakal dijelasin di video ini, jadi simak video ini baik-baik ya. Istilah linguistik berasal dari bahasa Inggris, yaitu linguistik, yang artinya ilmu yang mempelajari bahasa seperti fonetik, fonologi, morfologi, sintaksis, dan semantik. Padanan kata tersebut ada di bahasa lain, misalnya linguistique dalam bahasa Prancis atau linguistik dalam bahasa Belanda yang diturunkan dari bahasa Latin atau lingua yang artinya bahasa. Nah, dalam sejarah perkembangannya ada dua aliran, yaitu strukturalisme dan fungsionalisme. Nah, strukturalisme itu seperti kita sedang melihat sebuah bangunan. Para ahli strukturalis lebih fokus pada struktur bahasa itu sendiri. Mereka ingin mengetahui bagaimana kata-kata disusun dalam kalimat, bagaimana bunyi-bunyi bahasa membentuk kata, dan sebagainya. Jadi, mereka seperti arsitek yang sedang menggambar teras sebuah rumah, memetakan setiap bagiannya dengan detail. Contohnya itu, seorang ahli linguistik strukturalis atau menganalisis kalimat, saya makan apel, dengan melihat struktur gramatikalnya, yaitu subjek saya, predikat makan, dan objek apel. Mereka akan mengamati bagaimana kata-kata tersebut saling berhubungan dan membentuk makna. Sedangkan fungsionalisme lebih melihat bahasa sebagai alat untuk berkomunikasi. Para ahli fungsionalis tertarik pada fungsi bahasa dalam kehidupan sehari-hari. Mereka ingin tahu bagaimana bahasa digunakan dalam situasi sosial yang berbeda, bagaimana bahasa membuat kita berinteraksi dengan orang lain, dan bagaimana bahasa berubah seiring waktu. Contohnya itu, seorang ahli fungsionalis akan menganalisis bagaimana kita menggunakan kata halo saat menyapa seseorang. Mereka akan melihat bagaimana kata tersebut memiliki fungsi sosial untuk memulai percakapan dan menunjukkan keramahan. Selanjutnya adalah ruang lingkup studi linguistik yang terbagi menjadi 5 jenis. Pertama itu fonetik, yang mempelajari bunyi bahasa secara fisik. Misalnya itu perbedaan antara kata B dan B dalam hal tekanan udara. Yang kedua, fonologi, yang mempelajari unit terkecil bahasa. Misalnya itu perbedaan antara A dan O, atau bagaimana intonasi mempengaruhi makna suatu kalimat. Yang ketiga, morfologi, mempelajari cara kata dibentuk dari morfem. Misalnya bagaimana kata membaca terbentuk dari akar kata baca dan himbuhan me. Yang keempat, sintaksis, mempelajari cara kata-kata disusun menjadi kalimat yang bermakna. Misalnya, mengapa kita makan saya makan apel dan bukan apel makan saya. Yang kelima, semantik, mempelajari makna kata dan kalimat. Misalnya itu perbedaan antara makna kata besar dan luas. Selanjutnya kita masuk ke definisi bahasa. Menurut Vida Laksana 1983 dalam Ucap Konvensional 1980, bahasa adalah sistem lambang bunyi arbitrari yang digunakan oleh para anggota kelompok kerja untuk bekerja sama, berkomunikasi, dan mengidentifikasi. Kalau hakikat bahasa itu adalah sistematik yang memiliki aturan atau pola yang dapat dilihat melalui dua hal, yaitu sistem bunyi dan sistem makna. Bahasa sebagai objek kajian linguistik. Berdasarkan studi komparatif, kajian linguistik dibagi menjadi dua jenis, yaitu linguistik sinkronis dan linguistik diakronis. Linguistik sinkronis adalah kajian yang berfokus pada bahasa dalam satu waktu atau semasa saja. Sedangkan linguistik diakronis mempelajari bahasa yang menggunakan dua waktu atau dua masa. Nah, teman-teman, sebelumnya kita udah membahas apa itu linguistik dan bahasa. Jadi, kesimpulannya itu, linguistik dan bahasa adalah dua hal yang tak terpisahkan.
Kita mempelajari ini. Kita dapat memahami bagaimana bahasa bekerja, sementara bahasa membentuk gambaran tentang cara mereka berpikir dan berinteraksi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.